Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Selamat berbahagia kepada para pemirsa Kitab Guna. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Kasyifatus Saja Syarah Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi limaulah ala madhhabil Imam Syafi'i. Kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumar Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Kemudian kitab syarahnya Kasyifatus Saja karangan Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari Asy-Syafi'i. Kita menggunakan kitab Dar Ibnu Hazm yang ditahqiq oleh Basyam Abdul Wahab Al-Jabi. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada halaman 29. Kita akan lanjutkan pelan-pelan saja. Semoga ke depan kita bisa selalu istiqomah, diberi umur sehat walafiat untuk terus belajar tentang agama Islam ini. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Kemarin sampai ke ala umurid dunya waddin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin. Kita baca syarahnya kemarin, lanjutan yang kemarin. Mas'alatun, bermula ini itu satu masalah atau pertanyaan. Qala, berkatalah Ismail Syekh Ismail Ibnu Musa Al-Hamidiyu, fa in qila, maka jika dikatakan atau ditanyakan, ar-rahmatu, bermula rahmat, lin nabi, bagi nabi itu hasilatun, sudah terhasil atau sudah terwujud ianya rahmat, fatulbuha, maka bermula memintakan rahmat bagi Rasul itu tahsilul hasil, berarti meminta sesuatu yang sudah terwujud maksudnya. Jadi ini pertanyaan yang logika ya. Jadi ketika rahmat bagi Nabi itu sudah terwujud, maka memintakan rahmat untuk Nabi, kita bersolawat kepada Nabi, berarti memintakan sesuatu yang sudah terwujud seperti itu. Maka jawabannya bagaimana? Fal jawabu, maka bermula jawab untuk pertanyaan ar-rahmatul nabi hasilatun fatul wa tahsilul hasil. Jawabnya adalah innal maksud, sesungguhnya maksud atau tujuan bisolatina, dengan salawat kita alaihi, kepada Nabi Muhammad SAW, itu tolbu rahmatin, merupakan memintakan rahmat, lam takun, yang belum terwujud ianya rahmat, fa innahu, maka sesungguhnya, ma min waktin, tidak adalah dari suatu waktu pun, illa wahunaka, kecuali wahunaka, hal keadaan di sanalah waktu, atau kecuali di waktu tersebut, rahmatun, akan ada rahmat, lam tahsal atau lam tahsul, yang belum terwujud ianya rahmat, lahu, bagi Nabi Muhammad SAW. Fala yazalu, maka dengan kita terus bersalawat, maka fala yazalu, maka akan terus menerus atau tiada henti ianya Nabi itu yatarokko, akan naik ianya Nabi fil kamalat, dalam hal kesempurnaan. Naik kemana? Ilama, kepada derajat la nihayata, yang tidak ada puncak atau tidak ada batas, lahu, baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi atau lahu la nihayatalah, tidak ada batas bagi derajat tersebut. Fahuwa, maka bermula Nabi Muhammad SAW itu yantafi'u, akan mendapatkan manfaat ianya Nabi bisolatina, dengan salawat kita alaihi, kepada Nabi, alas sahih, berdasarkan pendapat yang sahih. Lakin, tetapinya, la yambagi, tidak sepatutnya, apa yang tidak
sepantasnya, tidak sepatutnya ayyaksida, membuat tujuan atau meniatkan siapa al-musalli, orang yang bersolawat, zalika, berniat untuk memberikan manfaat kepada Nabi. Bal, tetapi yaksidu, meniatkan diri si al-musalli atau orang yang melakukan solawat, yang bersolawat, meniatkan diri untuk apa? At-tawassula, untuk mencari wasilah atau menjadikan wasilah. Rasulullah itu dijadikan sebagai wasilah ila rabbihi, untuk bisa sampai kepada Tuhannya al-musalli, fi naili maksudihi, untuk atau dalam hal mencapai, mendapatkan, memperoleh tujuan-tujuan yang diniatkan si al-musalli atau orang yang bersolawat. Wala yajuzu, dan tidak bolehlah ad-du'a'u, mendoakan, lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seperti apa? Tidak boleh bi ghairil warid, dengan doa-doa yang tidak warid. Warid itu ya yang ada riwayatnya seperti itu, berdasarkan hadis ataupun berdasarkan dalil Al-Quran. Ka rahimahullah, jadi ketika ada nabi, nama nabi disebut di hadapan kita, ketika Nabi Muhammad, kita menjawabnya rahimahullah. Nah, itu nggak boleh, tapi harus sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bisa. Bal al-munasib, tetapi al-munasib yang lebih pantas, yang lebih sesuai, wallaiku, dan yang lebih pantas, fi haqqil anbiya, bagi haknya para nabi, itu ad-du'a'u, mendoakan, bisolati wassalam, jadi sallallahu alaihi wasallam, atau as-salatu wassalamu alaihi, seperti itu. Wa fi haqqis sahabati, dan yang lebih pantas untuk haknya para sahabat, wat tabi'in, dan para tabi'in atau pengikut sahabat, wal aulia, dan kepada para wali, wal masyayikhi, dan kepada para guru, para ustaz, bittaraddi, dengan apa namanya, radhiyallahu anhu. Taraddi itu membaca doa radhiyallahu anhu. Wa fi haqqi ghairihim, dan layak bagi haknya para selainnya, sahabat, tabi'in, dan aulia dan masyayikh, itu yakfi, cukup, ayyu doain, yang mana aja doa, atau doa manapun, doa apa saja, karena adalah ianya doa, intaha, selesai, selesai permasalahan tentang, atau pertanyaan tentang masalah selawat, seperti itu. Jadi kita jelaskan lagi bahwa ketika ditanyakan kepada kita, atau ada orang yang mempertanyakan ngapain kita selawat, selawat itu kan apa namanya, rahmat, Nabi itu sudah diberikan rahmat, kenapa kita harus berselawat lagi? Itu kan kita itu, ya selawat kita nggak ada gunanya, karena kita itu meminta sesuatu yang sudah terwujud, seperti itu, yang sudah ada, kenapa kita harus minta lagi? Jawabannya adalah tujuan dari salawat kita kepada Nabi itu adalah memintakan rahmat yang belum diberikan oleh Allah kepada Nabi, karena tidak ada satupun waktu kecuali di sana ada rahmat yang belum diberikan kepada Nabi. Jadi Nabi itu sudah diberikan rahmat, tetapi pasti ada rahmat yang belum disampaikan, rahmat yang belum disampaikan. Jadi setiap waktu pasti Allah memberikan rahmat kepada Nabi, seperti itu. Nah, kita itu dengan kita memintakan rahmat kepada Nabi, maka Nabi Muhammad SAW dalam hal derajat kesempurnaan, beliau akan terus naik sampai batas yang tidak ada ujungnya, seperti itu. Jadi tanpa batas, seperti itu. Dan Nabi Muhammad SAW mendapatkan manfaat dari salawat kita. Itu menurut pendapat yang sahih. Tetapi walaupun kita sudah tahu hal tersebut, kita tidak boleh, wah aku mau berselawat biar Nabi itu dapat jasa dari saya. Itu nggak boleh. Agar Nabi itu
berhutang budi kepada saya biar Nabi mendapatkan manfaat dari saya. Itu nggak boleh, karena justru kita yang membutuhkan Nabi. Kalau tidak ada Nabi, kita bukan apa-apa, seperti itu. Tetapi kita seharusnya meniatkan diri dengan sholawat itu untuk bertawassul kepada Allah melalui dengan berkahnya, dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan berkat Nabi Muhammad SAW kita dapat meraih atau memperoleh apa yang kita cita-citakan, seperti itu. Dan tidak boleh untuk Nabi dengan doa-doa yang tidak warid, yang tidak ada riwayatnya, seperti rahimahullahu ta'ala. Kalau untuk guru boleh rahimahullahu ta'ala, untuk para sahabat tabi'in. Kalau di sini dijelaskan kalau untuk doa yang pantas untuk Nabi itu, para Nabi itu assalatu wassalamu ala atau sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk para sahabat tabi'in, para wali dan para guru itu dengan radhiyallahu anhu. Dan untuk doa-doa kepada orang lain, ya doa manapun boleh, yang penting doa-doa kebaikan, seperti itu. Jadi seperti itu penjelasan untuk maksud dari sholawat. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala sayyidina Muhammadin. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada pemimpin kita, siapa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Gua bermula nama Muhammad itu afdhul asma'ihi, merupakan nama yang paling utama. Jadi Nabi Muhammad SAW kan punya beberapa nama, ada Ahmad, ada Toha, ada banyak lah seperti itu. Tetapi nama yang paling utama, yang paling afdhal itu adalah nama Muhammad SAW. Wal musammi, bermula orang yang memberikan nama lahu bagi Nabi Muhammad SAW, bidzalika dengan nama Muhammad itu jadduhu, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Siapa kakeknya? Adalah Abdul Muttalib, yaitu Abdul Muttalib fi sabi'i biladatihi, yaitu pada hari ketujuh kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Limauti abihi, karena wafatnya ayah dari Nabi Muhammad SAW qoblaha, sebelum kelahiran dari Nabi Muhammad SAW, atau qoblaha, sebelum wiladatihi itu. Fakila, maka dikatakan lahu kepada Abdul Muttalib atau kakek Nabi, lima samaitahu, mengapa engkau memberikan nama atau memberi nama hu akan Nabi Muhammad SAW, Muhammadan dengan nama Muhammad, walaisa, hal keadaan tidak adalah nama Muhammad itu min asma'i abaika, termasuk dari nama-nama para luhurmu atau para nenek moyangmu, wala qaumika, dan juga bukan nama dari kaummu. Faqala, maka Abdul Muttalib atau kakek Nabi itu menjawab, rojautu ayyuhmada, aku mengharap, rojautu berharap aku, ayyuhmada, agar dipuji ianya Nabi, fis samai, dipuji di langit, wal ardi, dan dipuji di bumi, waqad haqqaqallahu, maka dan benar-benar telah menyatakan atau menyatakan atau merealisasikan siapa Allah roja'ahu, akan cita-cita atau harapan dari kakek Nabi, yaitu Abdul Muttalib, seperti itu. Wakilah, dan dikatakan, ada satu pendapat, al-musammi, bermula orang yang memberikan nama lahu kepada Nabi Muhammad SAW, bidzalika, dengan nama Muhammad itu, ummuhu, adalah ibu dari Nabi Muhammad SAW. Ataha, mendatangi ha kepada ummuhu atau kepada ummun Nabi, yaitu Sayyidah Aminah, siapa malakun wa malaikat, faqala, dan berkatalah malaikat atau malak itu laha kepada ummun Nabi atau Sayyidah Aminah, hamalti, engkau atau
mengandung engkau mengandung bisa yidil bashar, mengandung pemimpin dari umat manusia. Fasammihi, maka berilah nama oleh engkau hi akan sayyidil bashar itu Muhammadan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jelaskan dulu, nama Muhammad yaitu merupakan nama yang paling utama dari beberapa banyak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Toha, ada Ahmad, ada yang lain-lain, tetapi nama yang paling utama dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang memberikan nama Muhammad itu kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, seperti itu. Di hari ke-7 setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena ayahnya sudah meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, seperti itu. Dikatakan juga kepada Abdul Muthalib, kenapa engkau menamakan Nabi Muhammad SAW dengan nama Nabi Muhammad, padahal nama Muhammad itu bukan termasuk dari nama golonganmu, seperti itu. Abdul Muthalib itu menjawab, aku ingin Nabi Muhammad itu dicintai atau dihormati, dipuji di langit maupun di bumi, seperti itu. Kemudian ada satu pendapat yang mengatakan yang memberikan nama itu adalah ibu dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Siti Aminah, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa kita pelajari pada kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.